hadiah yang pertama. Iya, luar biasa. Masalah itu menguatkan. Yang kedua, masalah itu ujian, Pak. Masalah itu ujian, Pak. Untuk bisa menaikkan level kelas, kita. Bisa level pendapatan, level pendidikan, level pengaruh, level kekayaan dan sebagainya. Sehingga ketika orang mau mendapatkan sesuatu itu diuji, Pak. Mau naik level dari SD ke SMP ada ujian, SMP SMA perguruan tinggi ada ujian, mau bikin SIM juga ujian, ya. Kemudian kata mau jadi pejabat ada fit proper testnya, ya. Kemudian mau jadi apa itu semua dihadapkan pada persoalan, dihadapkan pada soal-soal tertulis, soal-soal psikologi ataupun soal praktek. Mau masuk teknik, dalam kasus ujian ini berarti bisa lulus, bisa nggak lulus, no, Pak? Betul. Oh, ya, betul, bisa, ada yang bisa lolos, ada yang tidak bisa lolos, dan kebanyakan yang banyaknya tidak lolos. Banyak yang tidak lolos ya. Iya, tapi tidak masalah. Karena apa? Alam itu adil sekali, Pak. Kalau kita nggak lolos, ya berarti kita belum bisa mendapatkan pelajarannya, Pak. Adil sekali alam, gitu loh. Ya, jadi kalau kita diuji ya dengan apa, misalnya kebutuhan yang besar, pendapatannya kecil, kemudian kok nggak berubah-ubah, pendapatannya masih kecil, kebutuhannya masih besar, itu berarti kita nggak mendapatkan pelajarannya, Pak. Pak Edi, tapi nggak lolos pun kalau berulang-ulang itu menguatkan juga loh, Pak. Iya, betul. Ujian kita lolos, ujian kita itu justru semakin kuat. Semakin kuat. Nanti pada saat kita lolos ya kayak matok cangkang itu tadi. Betul, pada saat kita sudah lolos, kita itu sudah benar-benar layak ada di level itu, gitu loh ya. Asal jangan menjadi orang gila, Pak. Karena Einstein mengatakan orang yang pengen hasil berbeda tapi melakukan hal yang sama terus-menerus. Oh iya. Pertama itu ujian nggak lolos, ya berarti harus ganti strategi dong. Iya. Sama nggak lolos lagi. Iya. Sama nggak lolos lagi, tapi inginnya lolos, orang gila. Iya. Ya, asal jangan jadi orang gila ya. Tapi maksud saya menghadapi ujian yang sama itu perlu diulang-ulang, tapi caranya kudu ono revisi, ono perbaikan tuh ya. Betul. Orang ajak terus jadi orang gila malah. Iya. Jadi tadi tujuan yang kedua kan tadi apa, Pak ya? Memantaskan karena mau naik level. Lah yang ternyata diuji itu levelnya belum naik juga. Ini tujuan ketiga, Pak. Masalah itu datang mendidik. Ya. Kok iso ya saya ujian kok nggak lolos ya? Kok dia bisa lolos ya? Nah, ini mulai mendidik. Tetapi kalau kita justru terima secara negatif, wah dia nyuap, dia udah dapat bocorannya, wah dia anak pejabat, oh gitu, berarti masalah itu nggak bisa memberikan hadiah, dia nggak bisa mendidik. Iya, mendidik itu learning maksudnya ya. Jadi kalau kita punya masalah, kemudian kita menghadapinya, kalau kita nggak berhasil sebetulnya nggak apa-apa juga, nggak harus langsung berhasil kan, enggak. Tapi ada learning gitu ya, Pak Edi ya. Betul. Di balik ketidakberhasilan kegagalan ini ada apa? Ada apa? Iya, ternyata sering sekali ya justru kegagalan di satu sisi itu bisa menempatkan kita kepada bidang di situ kita justru berhasil dengan sangat besar. Ya. Bisa jadi loh kita gagal di sini tetapi mendapatkan yang lain yang malah lebih bagus daripada ini. Betul. Saya dulu pernah kecewa ya gagal mendapatkan hati seorang gadis waktu di SMA. Bu Edi, nonton Bu Edi. Ya gimana ceritanya? Kurang lebih 15 tahun itu ternyata ketemu di Facebook, Pak. Wah, waktu itu ya namanya kecewa sekali, Pak ya, ketemu di Facebook. Tak tanya anaknya berapa, belum punya anak, Pak. Saya berpikir coba kalau saya nikah sama dia, barangkali saat ini saya juga belum punya anak. Barangkali. Tapi bisa jadi anaknya malah lu akeh itu. Ya nggak tahu juga. Ya mati dia atau suaminya gitu ya. Iya. Ya pokoknya oleh Allah kita dipilihkan yang bagus lah. Makanya kalau misalnya kita gagal di satu tempat, bisa jadi belum saatnya, tapi bisa jadi kita dikasih tempat yang lebih bagus. Yes. Iya. Itu learning, Pak ya. Betul. Sehingga sampai sini kita punya pemahaman kalau Tuhan itu pernah berfirman dalam kitab suci bahwa berdoalah apapun doamu akan aku kabulkan. Ternyata Tuhan itu mengabulkan setiap doa kita. Yang penting kita benar-benar doa dengan kesungguhan yang dalam. Hanya saja cara pengabulan, bentuk pengabulan dan waktu pengabulan itu tidak mengikuti ego kita. Ya. Nah, satu contoh, kalau misalnya kita berdoa 3 bulan langsung, itu karena apa? Anda sudah pantas menerima. Ya. Kemudian yang kedua tidak dikabulkan. Nah, tidak dikabulkan ini ada dua bentuk pengabulan. Coba dipahami. Ya, pengabulan ini ketidak pengabulan ini adalah bentuk pengabulan. Bisa dipahami, Pak ya? Bisa. Yang pertama tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Anda belum pantas. Disuruh memantaskan diri dulu. Nek pengen soge, kok urung soge berarti usahanya harus ditambah keras, harus ditambah cerdas, harus ditambah bersinergi dengan orang lain. Sudah dilakukan apa belum? Belum, ditunda dulu sama Tuhan.
ya. Mau jomblo pengen punya pasangan, kok isi jomblo terus, dicek dulu ya. Disurvei dulu aja kira-kira kalau orang tua itu pengen punya mantu seperti apa. Anda sudah memenuhi kriteria apa belum penuhi. Itu artinya Anda sedang memantaskan diri. Nanti kalau sudah terpenuhi pasti dikabulkan. Nah, yang ketiga ini tidak dikabulkan. Kenapa? Diganti. Ya. Ternyata yang diminta berbahaya bagi dia. Betul. Ya ibaratnya kalau kita anak yang meminta ini terus kemudian orang tua akan tahu, bisa ngukur lah ini kira-kira layak nggak buat keamanan dia, buat pendidikannya, pertumbuhan psikologinya. Tapi kalau dia meminta terus kemudian kita itu ridho, pasti kita ganti yang lebih menyenangkan dia ya. Nah, ini bagaimana ketika masalah-masalah itu datang ya, kita sudah tadi bisa menyambutnya, kemudian kita tahu akan tujuannya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meresponnya, Pak?